Abah Anies makin terpojok. Bagaimana tidak? Seorang Tom Lembong yang sudah jelas-jelas terbukti sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada tahun 2015 silam, kini sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Namun yang terjadi pada Abah Anies Baswedan, beliau justru membela dan bahkan mendoakan Tom Lembong dan meyakini bahwa Tom Lembong ini tidak bersalah atas dasar bahwa Abah Anies ini sudah berteman dengan Tom Lembong selama kurang lebih 20 tahun. Saya kira ini bukan menjadi sebuah dasar. Ketika misalnya dia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, maka yakini saja bahwa Kejaksaan Agung meyakini bahwa Tom Lembong ini memang melakukan kesalahan, melakukan tindak pidana korupsi terkait kasus impor gula pada tahun 2015 silam. Atas dasar pembelaan yang dilakukan oleh Abah Anies Baswedan, ini memicu geramnya para netizen, lalu kemudian memaki dan mencemooh Abah Anies Baswedan terkait pembelaan yang dilakukan terhadap Tom Lembong. Jadi seperti apa kemarahan dan tohokan dari para netizen, kita simak videonya secara bersama-sama. Mas Anies, Tom Lembong udah jelas korupsi, kok disupport sih mas? Padahal udah jelas ngerugi negara. Tolong dong, anak abah mana nih? Aduh. Iya, gue lagi ngomongin kasus korupsi Tom Lembong yang udah bikin geger rakyat Indonesia. Ya gimana enggak? Kita tahu, waktu Pilpres 2024, Tom Lembong adalah orang yang secara terang-terangan support Anies untuk maju menjadi calon presiden. Malah sampai live TikTok bareng loh. Tapi bukan karena itu juga pelaku korupsi harus dibela dong mas Anies. Gimana sih? Karena fenomena ini gue jadi mikir lagi nih. Apa ini maksud Gibran dulu sering nyebut nama Tom Lembong waktu debat Pilpres biar kasih kita kode? Terus Kaisang juga sempat viral karena roti mahal 400 ribunya. Dan terbukti kalau Tom Lembong merugikan negara sampai dengan 400 miliar. Tapi masa iya? Bisa jadi juga sih. Gimana tanggapan anak abah? Nah, yang lebih meyakinkan itu waktu Pak Prabowo bilang, tahu nggak siapa yang paling takut kalau gue jadi presiden? Bangkir-bangkir itu. Terbukti dengan pernyataan Tom Lembong di salah satu podcast bilang kalau dia adalah seorang bangkir. Serem bener. Dan kita bisa lihat sekarang, belum ada 1 bulan Kejagung di bawah pemerintahan Pak Prabowo langsung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi. Respect Pak Pres. Belum ada 1 bulan. Udah kayak lagu Bernadia aja nih. BTW, anak-anak abah mana? Kok diem-diem aja? Punya presiden lemah lembut dikatain pelangap-pelongo. Giliran punya presiden yang tegas yang belum ada sebulan udah ada hasil kerja nyatanya malah dikata-katain. Dikatainnya sama orang yang menjunjung tinggi perubahan dan katanya berintelektual tinggi. Gua agak nggak ngerti konsepnya tuh gimana gitu. Bisa-bisanya ada koruptor didukung dan didoakan serta dibela. Doa dan dukungan kami tidak akan terputus. Ini siapa yang ngedukung? Soalnya gue enggak. Jadi gue nggak termasuk dalam kami tersebut. Mungkin kami yang dimaksud itu adalah si penulis tersebut dan jajaran-jajarannya kali ya. Jadi bukan kayak gue gitu. Roti 400 ribu aja pada heboh. Giliran sekarang 400 miliar dibela. Gue nggak ngerti lagi konsep pikiran itu kayak gimana. Kocaknya lagi nih, sampai bikin peringatan darurat. Lah sekarang koruptor-koruptor ditangkap itu bukan peringatan darurat kah? Terus ada lagi nih netizen dungu yang komentarnya kayak gini. Itu yang makan roti 400 ribu itu harta kekayaannya banyak banget, uangnya dari mana? Ini adalah ciri-ciri SDM yang minim literasi, yang nggak mau belajar dan nggak mau cari tahu, nggak mau baca. Itu orang ya yang beli roti 400 ribu udah kaya raya dari lahir. Terus lu pikir dulu dong, lu lihat dulu dong itu situasi kondisinya gimana. 400 ribu itu di mana? Di Indonesia memang bukan. Itu di Amerika Serikat, di luar negeri roti 400 ribu itu wajar, lumrah. Gua yang belum pernah ke Amerika Serikat, belum pernah nyobain tuh roti 400 ribu aja, gua tahu kalau di luar negeri itu harganya mahal-mahal. Dari mata uangnya aja udah lain, Bambang. Oh, waktu itu ke Singapura aja ya, cuman makan nasi McD aja kalau dirupiahin itu kalau nggak salah 200 atau 300 ribu. Gue makan bakso ya di Singapura itu 15 dolar kalau nggak salah. Mungkin kalau dirupiahin sekarang 200 ribu. Bukan mau sok kaya atau flexing atau gimana, enggak. Makanya lu kalau kagak tahu diem aja atau minimal cari tahu. Yang masih nggak masuk dalam bayangan dan pikiran gue adalah kok bisa orang yang berintelektual tinggi bikin status tuh kayak gitu loh, ngedoain dan membela koruptor gitu. Masih yakin kalau si Tom Lembong ini ya ada di jalan yang lurus. Itu ya kalau pemerintah nggak punya bukti mana bisa ditekong sayang. Nggak bisa dong. Emang lu kata ini mesin capit gitu ya yang bisa tinggal nyomot gitu, ha? Bukan. Baru kali ini tahu ada koruptor didoain. Gua kira yang didoain itu cuma orang yang lagi menikah ya supaya samawa, terus orang meninggal ya kan supaya diterima di sisinya. Ternyata koruptor juga didoain ya. Bener-bener capek ya kalau ngejelasin ke angin. Lu tahu nggak Bang Tom Lembong ditangkap? Ya tau lah, korupsi yang dukung Anies. Anies bentar lagi tersangka lah. Kok jadi Anies yang jadi tersangka? Bukan. Tom Lembong nanti anak abah mengamuk. Tapi tau gak kalian Pak Prabowo pernah bahas ini loh. Nih videonya. Yang banyak takut gue jadi presiden tau gak siapa? Saya ini bangkir.
Itu bangkir-bangkir itu. Nah sekarang kalian paham kan pantesan Tom Lembong ini nggak mau Pak Prabowo menjadi presiden. Itu alasannya. Keluar nggak lu anak abah? Kalian lihat ini ulah dari besti abah kalian. Ternyata tahu nggak kalian Tom Lembong ini sudah 3 kali diperiksa sebelum jadi tersangka impor gula. Dan lebih kocaknya lagi apa? Kalian lihat video ini. Kalian lihat matanya tadi kayak bombastic side eye gitu ya. Tahu dia si Anies tahu, malah didoain, malah didukung. Sakit. Yang benar-benar aja nih. Tom Lembong ditahan karena kasus kebijakan impor gula 9 tahun lalu. 9 tahun lalu. Emang kemarin-kemarin kemana aja sih? Sekarang kan jadi paham ya kenapa pada merapat ke Kim ya. Sederhana sih, tapi anak abah nggak suka. Ujung-ujungnya paling dibilang kriminalisasi. Yang belum ketangkep, sabar ya, ngantri. Kejaksaan Agungnya lagi sibuk banget tuh nangkapin orang. Salut banget lah pokoknya. Kalau emang rugi negara, sikat aja Pak, mau siapa kek. Yang penting jangan tebang pilih. Abis ini berani nggak nangkep-nangkepin yang lagi satu gerbong? Masa iya nggak ada kasus? Yang bener ngapa ah? Habis politik balas budi, semoga ini bukan politik balas dendam. Balas pantun yuk. Buah stroberi ketiban atom. Tikusnya kan si Jerry ya. Yang nggak tangkap si Tom. Kabur. Banyak banget netizen yang nanya ya kan, kok Pak Tom Lembong bisa ketangkep, kenapa? Ya ampun Pak, saya tuh masih percaya sama Bapak. Pada gitu ya kan jawabannya. Lah kocak, ada yang alasannya gitu. Emang itu Mulyono ngapain aja kerjaannya selama 10 tahun? Iya, kok baru bisa ketangkepnya sekarang? Gini guys, ya ini sih spekulasi gue pribadi ya, terlepas dari lu setuju atau enggak gitu kan. Gue tuh cuman merunut kisah seperti ini. Pada waktu pertama kali ada rapat kabinet diadakan oleh Pak Prabowo di situ sudah memberikan pesan yang tersirat sebetulnya guys. Kalau Anda tidak setuju dengan program-program dari kabinet merah putih ini, silahkan keluar dari kabinet ini. Gak mau gabung, gak apa-apa, kan kata Bapak gitu. Tapi pesan yang berikutnya adalah tapi siap-siap aja. Kalau memang ada hal-hal janggal di luar itu, kita harus memberantas korupsi, narkoba, judi online, ya kan? Dan yang terutama itu adalah korupsinya guys. Iya kan? Nah, akhirnya setelah dilihat kemungkinannya kan sudah dikantongin. Lu bayangin deh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dikantongin kan. Kan ada salah satu cuplikan video dari Pak Jokowi. Di kantong dalam saya nih ada banyak. Kan kata Bapak udah ngomong begitu. Banyak banget yang tersirat dan tersurat guys. Cuman terkadang memang eksekusinya itu kan gak harus dijalankan pada saat pemerintahan dahulu. Karena mungkin nantinya akan menyebabkan beberapa pandangan politik, kericuhan, dan lain sebagainya. Jadi lebih bijaksana kalau yang memutuskan itu adalah Pak Prabowo. Coba siapa yang berani lawan Bapak Prabowo? Ayo, semua akhirnya kerja kan semua sekarang. Dari pihak kepolisian, TNI, makin meningkat namanya. Dan juga pihak Kejaksaan Republik Indonesia. Nih, sampai dengan hari ini aja, detik ini aja, itu masih banyak kasus-kasus korupsi yang akhirnya tersorot oleh media. Media jadi banyak kerjaannya, ya kan? Jadi banyak informasi beritanya. Dan media juga tidak perlu takut untuk bisa menyiarkan berita terkait korupsi yang selama ini mungkin juga udah dikantongin sama media-media nasional kita. Makanya buat teman-teman, tapi kenapa sih Pak Tom Lembong ini ditangkap? Padahal kan memang tidak ada bukti transaksinya sebanyak 400 miliar. Iya memang betul mungkin tidak ada bukti transaksinya. Tapi kan dari Pak Tom Lembong kita bisa tahu siapa-siapa aja sih pemain di balik layar ini. Pada saat Bapak Tom Lembong menjabat menjadi Mendak, siapa aja memang pemain-pemainnya? Apakah ada ikan yang lebih besar daripada Pak Tom Lembong? Dan ketika itu dilaporkan sama Bapak, ketangkep lagi nggak tuh semuanya? Ketangkep pasti. Mungkin lu jangan pada heran ya kalau misalnya ternyata setahun ke depan ini kasus korupsi yang tadinya kita nggak tahu kasusnya ternyata dilakukan oleh orang yang kita tahu selama ini. Mungkin juga orang yang kita tahu selama ini memiliki mungkin predikat baik di masyarakat. Kita nggak tahu guys, apa aja yang udah dikantongin sama Pak Jokowi.
dan yang akan dieksekusi oleh Pak Prabowo. Gokil. Semangat. Lo tau gak kenapa Tom Lembong yang ditangkap gara-gara korupsi malah dibelain sama pendukungnya Anies? Yang lucunya lagi, Pak Anies sendiri ini malah kasih statement kalau dia masih percaya sama Tom Lembong yang udah jelas terbukti korupsi. Dan malah giring opini dengan nulis soal negara berdasarkan kekuasaan belaka. Setahu gue ya, koruptor itu emang harusnya ditangkap. Lo bisa lihat 10 hari Pak Prabowo menjabat udah ada 28 orang koruptor yang ditangkap dari 7 kasus korupsi yang ada di Indonesia. Tom Lembong itu cuma salah satunya aja. Intinya pemerintah sekarang tuh emang lagi bersih-bersih dan masih akan berlangsung. Kan dulu pada teriak, tangkepin tuh para koruptor. Sekarang koruptor udah ditangkap malah dicebokin. Nah, dari semua bacotan SJW ini, intinya yang gue tangkap itu karena Tom Lembong pas pilpres kemarin jadi jubir tim sesnya Pak Anies. Nah, Pak Anies Baswedan itu udah jadi kayak sebuah kultus atau aliran di sosial media, terutama di Twitter. Jadi ketika ada orang di ring satunya Pak Anies yang ternyata terbukti korupsi, mereka nggak terima. Harusnya bukan Tom Lembong yang ditangkap, harusnya tuh ini sampai dikasih tulisan mereka si paling tahu, padahal profile picture kartun kalau nggak kepo. Intinya apa? Jangan standar ganda. Bener ya bener, salah ya salah. Orang gila mana coba? Orang gila mana yang udah jelas-jelas koruptor masih didukung dan juga diberi doa? Sakit nih orang. Nih gue kasih tahu sama lu pada ya, kalian kalau mau jadi koruptor harus berteman sama Anies Baswedan, karena ketika kalian ditangkap kalian bakalan didukung. Kalian baca nih kata-kata abah kalian untuk Tom Lembong, semuanya berkontradiksi. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya. Kalau lu bener-bener mencintai Indonesia dan rakyatnya, nggak mungkin lu korupsi, kocak. Sumpah gue gak habis pikir gitu ya, hanya gara-gara berteman 20 tahun katanya. Bodoh amat, kalau temen lu koruptor ya koruptor. Bisa-bisanya seorang koruptor didukung, diberi semangat. Sakit tuh. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah melindungi bangsa ini dari Anies Baswedan dan juga komplotannya. Dapat di sini yang kayak setelah kejadian ini merasa bersyukur gitu kan, kayak Allah benar-benar sayang kepada bangsa kita guys. Alhamdulillah banget loh, kita nggak dipimpin sama orang yang kayak gini tadi ya, menyemangati para koruptor. Apapun itu, koruptor adalah musuh bangsa kita. Kita harus lawan bersama-sama. Kalau perlu terapkan hukuman mati kepada koruptor atau sahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Benar nggak?